Dari pengamatan kita sebagai awam itu belum ada tanda-tanda ya untuk direspon dengan siaga satu. Ya buat jaga-jaga supaya masyarakat tenang. Yang terjadi sebetulnya justru sebaliknya. Masuknya kita ke board of peace itu sebetulnya juga saya lihat sebagai tindakan tindakan blunder. Tribuners konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat kini memicu respons keamanan di berbagai negara. Seberapa besar sebenarnya potensi ini juga punya dampak terhadap Indonesia? Bagaimana kemudian kita bisa melihat bagaimana ada siaga satu yang kemudian dikeluarkan melalui telegram dari Panglima TNI? Apakah dampak konflik ini juga bisa terasa secara keamanan, baik itu militer dan sebagainya terhadap Indonesia? Saya akan membahasnya hari ini dalam Tribun News. On Fokus sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Pak Ahmad Munjid, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gadjah Mada. Pak Munjid, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Bapak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga hari ini menyempatkan waktunya kita berdiskusi mengenai konflik yang saat ini sedang terjadi di wilayah Timur Tengah yang juga ada respons melalui siaga satu yang disampaikan oleh Panglima TNI melalui telegramnya. Mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu, Pak Munjid, bagaimana Bapak kemudian melihat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat ini sebenarnya memang apakah ada potensi dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia dari berbagai sektor? Ya, tentu saja. Sekarang ini kan kita hidup dalam dunia yang saling terhubung. Jadi, apa peristiwa besar yang terjadi di satu wilayah pasti akan berdampak di wilayah yang lain. Eh, Kita sudah merasakan dampaknya. Jadi dengan terdisrupsinya penerbangan internasional yang melalui Timur Tengah, jamaah umroh kita ribuan itu kemarin sempat terlantar di berbagai bandara di Timur Tengah. Itu dampak yang bersifat langsung. Lalu ada juga kita mendengar ada kecelakaan kapal di Selat Hormuz, juga ada warga Indonesia di sana. Warga Indonesia yang ada di Timur Tengah juga tentu mengalami dampak langsung. Dan dampak yang kita rasakan di Indonesia juga akan mungkin terjadi, terutama kalau konflik ini berkepanjangan. Kita tahu Selat Hormuz sudah ditutup. Nanti kalau berkepanjangan itu berdampak terhadap harga minyak dunia dan cadangan kita sangat terbatas. Mungkin sekali juga kita akan kena dampak, apalagi ini Lebaran. Kemarin di beberapa daerah kita sudah melihat ada panic buying ya, karena takut nanti BBM akan langka dan seterusnya. Jadi memang dampak yang kita rasakan baik secara ekonomi maupun yang lain itu pasti ada. Cuma pertanyaannya apakah dampak yang muncul sekarang ini tepat untuk direspon dengan munculnya siaga satu? Nah, itu hal yang lain. Mhm, mhm. Bagaimana kemudian Pak Mujid ini merespons adanya telegram dari Panglima TNI yang kemudian memunculkan adanya siaga satu? Karena kan poin-poinnya juga cukup banyak, termasuk alutsista dan sebagainya. Ini kan juga dipaparkan begitu, Pak. Ya, ini memang mengundang banyak tanda tanya ya. Pertama, Telegram itu sifatnya internal dan rahasia. Tapi akhirnya bocor dan apakah itu sengaja, apakah tidak sengaja, lalu kalau sengaja apa maksudnya, kalau tidak sengaja kenapa bisa sampai terjadi. Eh, tetapi yang pasti sekarang ini kalau alasannya adalah untuk merespon konflik di Timur Tengah, dari pengamatan kita sebagai awam itu belum ada tanda-tanda ya untuk direspon dengan siaga satu, bahwa mungkin pengamanan yang lebih ketat di wilayah-wilayah tertentu seperti di kantor-kantor kedutaan, terutama kantor kedutaan Amerika, itu pasti. Ya, kemudian mungkin aset-aset ekonomi yang besar yang berhubungan dengan Amerika, mungkin ada ancaman itu perlu pengawalan lebih ketat, iya. Tetapi apakah responnya siaga satu? Nah, ini yang kemudian tidak ada penjelasan yang clear. Bahkan tanggal 7 Maret kemarin Jenderal Maruli Simanjuntak sempat mengatakan tidak ada. Jadi di kalangan TNI sendiri ada simpang siur ya.
ada keluar informasi itu, lalu di kalangan TNI sendiri ada yang membantah, tapi sekarang ini kemudian secara resmi dinyatakan bahwa itu ada. Karena itu saya sepakat dengan pernyataan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan, bahwa ini saya kira berlebihan, dan bahkan bukan cuma berlebihan, ada resiko-resiko, ya, karena statement ini kan tidak muncul di ruang kosong. Sekarang ini negara kita sedang mengalami arus pasang militerisme, dan kemudian kalau dalam konteks yang sebetulnya tidak atau belum memerlukan, ada pengerahan militer, eh, baik personel maupun senjata, dan itu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ya, bukan cuma itu, tetapi penilaian dari Koalisi Masyarakat Sipil yang kemarin bikin statement itu, ini bahkan sebetulnya inkonstitusional karena yang harus memutuskan sebetulnya presiden. Ya, TNI tentara itu kan alat pertahanan negara, yang mengambil keputusan itu mestinya, yang menilai mengambil keputusan mestinya presiden. Dan beberapa anggota DPR juga mengkritisi itu. Saya kira kalau menurut saya, pertama TNI harus memberikan penjelasan apa alasan spesifiknya sehingga informasi yang sifatnya rahasia dan internal ini muncul, dan kemudian alih-alih eh, masyarakat menjadi tenang, justru masyarakat menjadi bertanya-tanya, bahkan mungkin sekali menimbulkan keresahan. Oke, ini potensi untuk menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dengan beredarnya Telegram ini juga cukup besar. Tapi apakah kemudian dari sisi pemerintah ini justru melihat adanya ancaman nyata yang bisa berdampak langsung ke keamanan nasional? Bagaimana kalau menurut Pak Mujid? Ya itu tadi, ancaman yang sifatnya nyata sebetulnya Mhm. eh, kita belum melihat, ya. Ya. Tentu tentu lembaga intelijen punya informasi yang lain dan punya pertimbangan yang lain. Tetapi maksud saya begini, kalaupun misalnya eh, intelijen melihat ada ancaman yang nyata, katakanlah kemarin itu kapal Iran di dekat Sri Lanka ditenggelamkan oleh Amerika. Adakah misalnya tanda-tanda bahwa militer Amerika atau Iran itu sudah masuk ke perairan Indonesia sehingga kita perlu merespon? Nah, itu kan tidak ada informasi itu. Jadi kalau alasannya cuma ya buat jaga-jaga Mhm. supaya masyarakat tenang, yang terjadi sebetulnya justru sebaliknya. Jadi karena eh, yang namanya orang tentara mengerahkan pasukan itu kan butuh biaya juga, ya, butuh biaya, kemudian ada alasan yang jelas. Nah, ini kita belum melihat ada alasan yang jelas dalam konteks militerisme yang sedang pasang naik, dalam konteks ketika kebebasan berpendapat sedang mengalami kemerosotan, tiba-tiba militer muncul dengan melakukan mobilisasi. Hmm. Ini banyak orang eh, merasa resah, ya. Eh, dan saya kira TNI harus memberikan penjelasan, pemerintah juga harus memberikan penjelasan kenapa demikian. Sekali lagi menurut saya tidak melihat ada alasan yang pasti, yang spesifik dalam soal keamanan untuk direspon dengan siaga satu seperti itu. Mhm, mhm. Mengenai kondisi keamanan yang tidak langsung mungkin Pak Mujid di tengah konflik yang kemudian terjadi saat ini seperti misalnya sabotase, teror, atau mungkin operasi intelijen dari pihak luar ini apakah juga sebenarnya bisa dilihat dalam situasi saat ini? Ya, kita ini kan sebetulnya negara yang agak jauh ya dari konflik Mhm. yang agak jauh, baik dari, ya, cukup jauh kalau dari sisi geografis, tapi dalam sisi isu juga kita cukup jauh, ya. Kalau misalnya sekarang ini yang di luar dan merasa terancam itu kan sebetulnya either dia memihak kepada Amerika atau Israel. Ya. Nah, kita kan justru secara umum masyarakat kita berseberangan dengan itu. Mhm. Jadi kalau di Singapura mungkin, ya, karena Singapura cukup dekat baik dengan Amerika maupun Israel karena kekuatan ekonominya. Banyak aset orang Amerika di sana, banyak aset orang Israel di sana.
Tapi kita apa namanya? Yaitu tadi. Jadi eh, ada kedutaan Amerika, ada asetnya orang Amerika, entah hotel, entah perusahaan, eh, tetapi pengamanan itu kan tidak harus direspon dengan siaga satu yang mengerahkan apa namanya seluruh angkatan, personel, senjata yang itu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan Hmm. masyarakat, ada apa? Gitu. Kalau kalau secara umum ya kita ini masyarakat kita cenderung apa namanya bersimpati ya terhadap terhadap Iran dan sekarang kalau di luar yang disebut dengan ancaman itu kan ancaman dari pihak Iran atau simpatisan Iran ya. Kalau masyarakat kita bersimpati pada Iran ya kenapa kita merasa terancam? Saya kira tidak, it doesn't make any sense. Hmm. Hmm. Ya. Artinya kalau kalau Pak Mujid melihat begitu ya, ini kan Indonesia kan kita menganut politik luar negeri bebas aktif. Bagaimana positioning atau posisi Indonesia yang seharusnya mungkin bisa ditunjukkan dalam kaitannya di tengah konflik antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat ini? Karena kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia sekarang bagian dari Board of Peace begitu ya, Pak Mujid ya. Ya, ya ini memang saya kira eh, kita perlu bersuara lebih keras, publik perlu bersuara lebih keras. Dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Hmm. Kita mestinya bebas dari pengaruh blok manapun dan secara aktif mengupayakan inisiatif perdamaian. Eh, Sekarang ini kita tidak secara tegas mengecam serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Itu saya kira sudah tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bahkan ketika pemimpin Iran meninggal itu, kita sangat telat menyampaikan ucapan bela sungkawa dan itu pun sifatnya eh, apa eh, tertulis dan ya tidak menunjukkan bahwa kita itu punya simpati yang sincere, yang real gitu. Eh, dan keanggotaan kita dalam Board of Peace sudah banyak apa namanya dikritik. Yaitu eh, Trump itu bukan presiden perdamaian. Dia sudah terbukti tahun lalu dia menyerang Iran, dia menculik Maduro, sorry, dia menculik presiden Venezuela eh, dan lain-lain ya. Jadi dia mengancam akan mengambil Greenland dan seterusnya. Lalu dia mendirikan Board of Peace dan kita masuk begitu saja, sementara sekutu-sekutu dia di Eropa justru sangat kritis karena dari berbagai macam sisi Board of Peace ini sangat bermasalah. Masuknya kita ke Board of Peace itu sebetulnya juga saya lihat sebagai apa tindakan tindakan blunder terhadap uh, uh, kalau dihubungkan dengan prinsip bebas aktif tadi. Jadi saya kira uh, sekarang ini pemerintah harus bersikap lebih tegas, uh, perlu mengecam dengan tegas tindakan yang sepihak penyerangan terhadap Iran dan kemudian apa namanya bersuara keras untuk menghentikan apa namanya kekerasan yang sedang berlangsung sekarang ini karena korbannya sudah sangat banyak masyarakat sipil yang paling menderita. Jadi saya kira Indonesia sebagai anggota Board of Peace kalau mau dimanfaatkan posisinya itu justru harus bekerja sama dengan negara-negara anggota yang lain mendesak supaya perang segera dihentikan. Mhm. Banyak desakan yang kemudian muncul di publik di tengah kondisi konflik saat ini, Pak Mujid. Bagaimana kemudian ada banyak keinginan bahwa Indonesia harusnya ya ketegasannya adalah mundur dari Board of Peace. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, dari awal saya memang tidak setuju. Saya sudah menulis itu juga. Jadi apa namanya, begitu perang dengan Iran terjadi, saya kira Indonesia sudah harus mengambil keputusan tegas. Ya. Dia mundur. Karena kalau tidak, diam kita itu artinya dukungan terhadap Amerika terhadap Israel. Dan apa? Saya kira mau mau diteruskan atau kita menunggu itu saya kira makin tidak produktif. Karena pada prakteknya yang dikerjakan oleh Donald Trump, jangan lupa
Donald Trump sendiri di Amerika itu mendapat kritik yang sangat keras Hmm, dari berbagai kelompok. Ya, jadi tidak apa namanya cukup banyak masyarakat Amerika yang menentang polisi-polisinya, termasuk pendirian Board of Peace. Bahkan kalau di Amerika itu Board of Peace diplesetkan menjadi board, yang artinya bosan, ya bukan bukan dewan. Eh, karena Trump memang memang apa namanya dikatakan sebagai pemimpin yang bosan dengan perdamaian. Begitu dia tidak jadi dapat apa, dia kan menginginkan hadiah Nobel perdamaian, tapi ya. ketika dia tidak mendapatkan itu, dia bahkan menulis apa pesan langsung pada Presiden Norwegia, ya kalau saya nggak dapat berarti saya sekarang memang tidak terikat dengan perdamaian, saya mau bertindak seperti apa, perdamaian bukan menjadi prinsip. Jadi kalau saya dari awal saya tidak setuju Indonesia masuk dalam Board of Peace. Dengan perkembangan yang sekarang terjadi, sudah semestinya kita cabut dari keanggotaan Board of Peace. Mhm, mhm. Tapi kalau dari sisi bagaimana kemudian dampak yang juga mungkin akan terjadi, apakah juga ada Pak ketika Indonesia kemudian memutuskan untuk keluar dari BOP? Ya, masuk ada dampaknya, Mhm, keluar ada dampaknya. ya. Eh, Menurut saya, ketika kita masuk Board of Peace, sebetulnya pertimbangannya bukan soal peace-nya, bukan soal perdamaiannya. Itu lebih berhubungan dengan posisi tawar yang ya, terkait dengan tarif, karena Donald Mhm, Trump memberlakukan tarif yang tinggi. Tapi ternyata kan juga kita dalam perjanjian ekonomi kita sangat ditekan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang sudah ditandatangani menunjukkan bahwa kita ini menyerahkan leher kita untuk diapa sajakan oleh Amerika. Jadi eh, kalau kemudian kita keluar, pasti Donald Trump itu akan memberikan sanksi. Tapi masuk juga apa untungnya? Kalau masuk kita juga sudah melihat tidak ada untungnya. Keluar mungkin akan apa namanya mendapatkan sanksi. Tetapi kalau kita tahu apa yang kita pertaruhkan, kepentingan nasional kita itu apa, eh, Malaysia dengan gagah menolak itu dan tidak apa-apa. Nah, jadi saya kira sepanjang kita tahu pertaruhan kita, kita tahu permainannya, eh, keluar atau masuk pertimbangannya bukan dapat sanksi atau tidak, tapi apakah kepentingan nasional kita itu lebih kita utamakan atau tidak. Mhm. Bisa menjadi bentuk ketegasan juga dari pemerintah ya, Pak Munjid ya, bagaimana kemudian resiko apapun juga harus siap dihadapi oleh Pak Presiden. Ya, saya kira begitu karena Donald Trump ketika dia berhadapan dengan pemimpin yang tidak berprinsip ya dia akan mainkan secara maksimal. Dia hanya Mhm, mau berunding dengan pemimpin yang punya prinsip, yang kelihatan dia punya power, tapi begitu kita kelihatan ngikut apa saja menurut itu bagi Donald Trump ya cuma akan di apa namanya dieksploitasi. Jadi mhm, saya kira eh, kita ini bangsa yang besar, jumlah penduduk kita 278 juta, kita punya sejarah yang panjang, mestinya pemimpin kita punya prinsip yang jelas. Kita siap menanggung resiko asal itu demi apa namanya kepentingan seluruh bangsa Indonesia. mhm. Oke, 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Munjid. Yang pertama mengenai situasi saat ini yang terjadi di wilayah Timur Tengah begitu ya. Apa yang kemudian paling penting yang mungkin bisa dilakukan atau dipersiapkan oleh Indonesia? Mempersiapkan kesiapan militer melalui Siaga Satu yang tadi sempat inkonstitusional atau justru harusnya juga bisa memperkuat ketahanan nasional, misalnya bidang ekonomi, energi, atau informasi? Ya problem serius kita sebetulnya dampak perang ini berhubungan dengan ekonomi. Ya. Jadi eh, cadangan energi kita sangat kecil karena kita nggak punya tempat untuk menyimpan. Artinya kalau perang berkepanjangan, dampaknya sudah pasti itu akan sangat besar. Harga minyak dunia akan naik, kita nggak punya cadangan, kemudian apa namanya kita mengimpor dengan harga yang sangat tinggi. Saya kira itu yang harus lebih diutamakan. Ya, Hmm. jadi eh, ketangguhan ekonomi, ketahanan ekonomi berhadapan dengan krisis ini harus menjadi prioritas. Yang kedua ya, bagaimana caranya supaya terkait dengan ekonomi tadi kita membangun aliansi-aliansi baru dengan negara-negara lain yang juga sekarang ini sebetulnya ketika Amerika sudah menegaskan posisinya sebagai apa namanya kekuatan imperial yang tidak mau bernego dengan negara manapun bahkan dia cenderung untuk menekan itu Hmm. sebetulnya
kalau mau dimanfaatkan itu kesempatan bagi kita untuk entah merapat pada Cina, tapi juga dengan apa namanya, dengan bargaining power yang jelas. Ya, bukan bukan karena sekarang Amerika sedang begitu lalu kita mendekat ke Cina, tapi tanpa bargaining position yang jelas juga kita akan jadi mangsa juga. Nah, negara-negara yang lain kayak seperti Kanada, eh, mereka membangun apa middle power ya. Negara-negara Eropa juga seperti itu. Jadi saya kira tatanan global ini sekarang sedang mengalami restrukturasi karena Eropa menjauh dari Amerika dan dia ingin membangun kekuatan baru. China sudah jelas naik. Saya kira waktunya Indonesia untuk memetakan dengan kepentingan kita sendiri, kita mau beraliansi dengan siapa, Hmm. kita mau membangun kekuatan dengan siapa, sehingga kemudian berdasarkan itu kepentingan nasional kita, terutama untuk ketahanan ekonomi kita itu posisinya jauh lebih baik. Mhm, mhm. Untuk kemudian, kalau dari perspektif, daya tawar begitu ya, Pak Mujid ya, bagaimana kemudian positioning yang sedianya mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia? Ya setiap negara kan punya ke apa namanya, punya kebutuhan tapi juga punya apa harta yang ditawarkan dalam Ya. exchange, dalam global exchange. Kita punya barang-barang ekspor, kita mengimpor. Jadi bagaimana apa namanya dalam proses perdagangan global ini ekspor dan impor yang berlangsung itu berjalan dengan fair. Hmm. Ya, kalau Amerika tiba-tiba dia seperti perjanjian yang sudah kita tanda tangani menentukan segalanya, lalu kita tidak bisa apa-apa, seolah-olah kita ini hanya membutuhkan, seolah-olah kita sama sekali tidak dibutuhkan. Nah, ini saya kira yang keliru. Jadi apa namanya? Itu tadi karena tampaknya kita ini tidak dengan cermat memetakan peta global dan memahami kekuatan kita di mana. Saya kira yang perlu kita lakukan sekarang ya kita punya sawit yang Mhm, dibutuhkan oleh seluruh dunia. Bagaimana itu bisa menjadi eh, apa eh, daya tawar? Ya, kita punya bargaining position dengan itu. Eh, kita punya apa namanya batu bara. Ya, kita punya barang-barang ekspor yang lain. Jadi eh, sepanjang kita bisa menempatkan itu semua dengan baik, yaitu kita membutuhkan, tapi apa yang kita punya juga dibutuhkan. mhm. Nah, baru kalau itu dihitung secara cermat, ya, saya kira kita punya daya tawar. Kalau tidak, ya kita sepenuhnya akan terus didikte oleh siapapun yang bertransaksi dengan kita, dan itu saya kira sangat apa namanya menyedihkan karena kita ini bangsa yang besar yang punya kekayaan yang juga besar. Mhm. Terakhir, Bapak, kalau dari perspektif keamanan global begitu ya, apakah Pak Mujid melihat bahwa dunia saat ini juga ada potensi untuk menuju eskalasi konflik yang lebih luas? Karena kan Iran juga sudah mengatakan tidak akan ada gencatan senjata, tidak ingin berdamai juga dengan Amerika Serikat dengan kondisi yang terjadi saat ini, Pak. Ya, ini kan sudah perang regional, meskipun Mhm, belum secara aktif negara-negara Teluk itu membalas ke Iran. Tapi eh, sudah jelas bahwa dampaknya itu mengenai banyak sekali negara-negara di sekitar Iran karena pangkalan Amerika ada di sana. Nah, kalau kemudian nanti negara-negara itu entah apa Saudi, Qatar, Emirat, Bahrain, Jordan, Oman dan seterusnya itu juga membalas mhm, dan kemudian apa dalam proses itu kan bukan tidak mungkin dia akan melibatkan pihak lain. Jadi kapal-kapal Cina kan juga masih ada di sekitar Hormuz. Kalau sampai kapal Cina eh, mungkin secara tidak sengaja kena tembak, ya bukan tidak mungkin Cina juga akan terlibat. Ya, kemudian apa namanya Rusia juga dari dulu kan sudah dekat dengan Iran dan dia informasi terakhir mensuplai apa informasi intelijen untuk sasaran-sasaran tembak Iran terhadap Israel dan lain-lain. Eh, apa kalau kemudian terutama kekuatan besar seperti Rusia dan Cina, ya terutama Cina karena Rusia saya kira peluangnya relatif kecil karena dia sendiri sedang kerepotan di Ukraina. Tapi kalau Cina sampai terlibat, eh, apa namanya, saya kira ini akan bisa terjadi eskalasi yang sifatnya global. Kita tidak tahu seberapa lama ketahanan Iran menghadapi gempuran Israel dan Amerika, karena secara militer mereka kan sebetulnya bukan kekuatan yang simetris sama sekali.
Jadi kekuatan Israel, kekuatan Amerika itu jauh di atas kekuatan Iran. Eh, tetapi itu tadi targetnya Iran adalah apa namanya menimbulkan kerusakan sebanyak-banyaknya di sekitar wilayah Timur Tengah, dan itu yang berpotensi untuk apa namanya menaikkan apa menimbulkan eskalasi. Kalau itu terjadi, ada aktor lain yang terlibat, saya kira ya kita akan kena dampaknya yang lebih serius. Oke, bagaimana kita juga harus melihat bagaimana eskalasi yang kemudian terjadi ya, Pak Mujid ya di Ya, kawasan Timur Tengah untuk melihat apa yang sedianya paling dibutuhkan oleh tanah air untuk menghadapi situasi konflik yang terjadi saat ini begitu. Pak Mujid terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Pak Mujid. baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Pak Ahmad Munjid, Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gadjah Mada. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Terbiasan Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.